Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai prinsip ataupun cara kerja daripada SMPS ataupun power supply komputer. Di mana di sini saya memiliki sebuah power supply komputer Cinaan, yakni dengan harga yang cukup murah. Untuk merek dengan Simbada switching power supply model 380 watt. Ini adalah power supply komputer yang dimana dia mengeluarkan tegangan output 12 volt, 5 volt, dan juga 3,3 volt, minus 12 volt, dan negatif 5 volt. Untuk power supply-nya dengan casing yang berbahan aluminium, entah itu aluminium atau besi, dan dimana pada bagian AC line input dimana dia terdapat dua buah soket utama sebagai AC line input di sini, dan di sini mungkin untuk menghubungkan terhadap sebuah monitor ataupun layar, yakni agar tidak membutuhkan dua kabel. Dan biasanya di sini terdapat sebuah switch di mana switch tersebut berfungsi untuk mengatur tegangan antara input 230 volt AC ataupun 110 volt AC. Dan di mana dia terdapat sebuah kipas untuk mendinginkan daripada bagian dalam dari sebuah switching power supply tersebut. Oke, dan ini adalah bagian dalam daripada power supply komputer tersebut. Ini adalah salah satu contohnya. Untuk desain dan jenisnya berbeda-beda, dengan ukuran ataupun dimensinya menurut saya sama. Selama kotak ataupun casing tersebut masih sama di antara lainnya. Untuk transformator rata-rata yang saya lihat di mana dia menggunakan transformator EE 28, EM 33, ataupun EE35 atau EI. Transformator high frequency dengan jumlah gulungan primernya rata-rata kisaran antara 36 ataupun 38 gulungan pada bagian primernya. Sekunderinya 12 volt, kisaran 4 atau mungkin 3 gulungan, dan 5 volt antara 2 gulungan. Dimana pada bagian di sini adalah sebagai AC line input. Sumber tegangan AC input masukan diseri dengan sebuah fuse atau mungkin NTC. Namun ada beberapa yang dimana dia dilangsungkan terhadap rangkaian penyarah, yakni adalah dioda bridge. Setelah itu terdapat sebuah EMI filter untuk memfilter frekuensi liar dari input atau mungkin output, kapasitor filter, dioda bridge untuk menyarahkan tegangan daripada tegangan AC menjadi tegangan DC. Dan setelah disarahkan tegangannya, di mana dia masuk terhadap sebuah kapasitor. Kapasitor di sini adalah sebuah filter. Untuk nilai kapasitornya rata-rata tegangannya adalah sekitar 250 UF. Maksud saya 250 volt DC per kapasitor yang saling diseri. Ada yang 200 volt, ada yang 250. Dengan topologinya adalah half bridge, di mana dua buah kapasitor ini diseri. Mengapa demikian? Agar rangkaian kapasitor ini dapat dijadikan sebuah rangkaian voltage doubler atau pengganda tegangan. Ketika dimasukkan sebuah tegangan 110 volt AC. Setelah itu, salah satu tegangan positif masuk terhadap entah itu kolektor ataupun drain MOSFET, tapi di sini dia menggunakan sebuah transistor NPN 13007 dengan packaging TO247. Ini sebuah kapasitor di mana dari senternya diseri dengan sebuah output kapasitor ini lalu masuk terhadap sebuah transformator utama. Nanti saya akan membahas mengenai based on rangkaian ataupun skematiknya. Di sini auxiliary menggunakan MOSFET switch, yakni dengan prinsip kerja self oscillating source, flyback self oscillating dengan IC PWM-nya adalah TL494 atau K7500 dengan rangkaian feedback adalah LM399 ataupun rangkaian atau operational amplifier lainnya, di mana terdapat sebuah optocoupler sebagai feedback tegangan auxiliary, dan terdapat sebuah transformator ataupun disebut dengan base drive transformator ataupun BDT. Cukup simpel sekali untuk rangkaiannya.
Untuk rangkaian penyiaran output di mana dia terdapat dioda high speed ataupun ultra fast atau Schottky untuk 5 volt, 3,3 dan 12 volt. Di sini saya akan membahas melalui rangkaian ataupun skematiknya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai referensi rangkaian daripada power supply komputer. Pada rangkaian ini di mana dia menggunakan sebuah IC PWM TL494 sebagai pembangkit frekuensi dan juga sebagai sinyal driver untuk mengdrive transistor. Dari transistor tersebut akan mengdrive transformator utama. Untuk topologi yang digunakan adalah half bridge. Inilah TL494 yang saya dapatkan referensi skematiknya dari salah satu channel, maksud saya dari salah satu blog dying.cz. IC PWM-nya adalah TL494 dengan sumber tegangan AC input 230 volt 60 atau 50 Hz. Lalu terdapat sebuah fuse untuk mengamankan dari rangkaian short circuit. Lalu terdapat sebuah kapasitor 0,1 UF 250 volt dan terdapat resistor 1 mega ohm untuk mendischarge nilai kapasitansi ketika steker AC dicabut dari sumber listrik. Dan di sini terdapat sebuah IMI filter dengan nilai induktansi adalah 5 microhenry dan dua buah kapasitor senilai 4,7 nano yang saling diseri untuk mendapatkan referensi grounding. Lalu setelah itu di mana dia masuk terhadap sebuah komponen bernama NTC, yang dimana NTC tersebut bisa dikatakan sebagai soft start. Ketika dalam keadaan dingin, maka resistansinya sangat tinggi. Namun ketika dia dalam keadaan hangat ataupun panas, resistansinya akan menurun hingga 0 ohm. Setelah masuk terhadap NTC, di mana dia terdapat sebuah diode bridge, di mana diode bridge di sini untuk menyerahkan tegangan daripada tegangan AC menjadi tegangan DC. Untuk konfigurasi kapasitornya adalah setengah jembatan, maka dari itu dia dapat digunakan pada rangkaian 110 volt dengan menggunakan sistem voltage doubler ataupun menggandakan tegangan. Senter pada kapasitor tersebut diseri dengan sebuah kapasitor MKP atau kapasitor high frequency atau non-polar dengan nilai kapasitansinya mulai dari 1 UF hingga mungkin 2,5 UF. Namun rata-rata yang digunakan adalah senilai 1 UF. Resistor 100 kilo ohm di sini sebagai discharge antara kapasitor ketika dicabut dari sumber AC lain, maka dia akan secara cepat mengosongkan muatan pada kapasitor tersebut agar tidak ketika kalian melakukan yang bisa dikatakan service tidak tersetrum pada area primary kapasitor. Dan dimana ini adalah pada blok gate driver ataupun basis driver atau BDT, base driver transformer. Transformator ini untuk mengisolasi antara sinyal input dan juga sinyal output dengan konfigurasinya adalah push-pull. Transistor ini akan mendapatkan sinyal pulsa dari IC PWM TL494 dengan nilai duty cycle maksimum 50%. Dan terdapat beberapa komponen ataupun rangkaian tambahan seperti halnya dioda bridge, maksudnya dioda, resistor, dan juga kapasitor. Untuk transistor yang digunakan adalah 2SC3306, di mana di sini terdapat sebuah dioda untuk mungkin bisa dikatakan menahan lonjakan tegangan pada primary transformator utama. Dan terdapat sebuah rangkaian snubber terdiri daripada 1 nanofarad, 1 kV, dan juga 100 ohm resistor. Untuk area sekunder di mana untuk transformator utama dia menggunakan sebuah transformator ferrite ataupun high frequency, dan untuk sekunder
di mana dia terisolasi antara input dan juga output. Terdapat beberapa komponen mulai dari dioda Schottky, resistor 10 ohm dan juga kapasitor 10 nano sebagai rangkaian snowbar, dan terdapat sebuah induktor sebagai filter tegangan output. Lalu masing-masing tegangan tersebut akan ditarik menuju arah IC op-amp yakni LM399N sebagai referensi tegangan. Selain itu, dari ketiga tegangan tersebut akan dideteksi ataupun dibaca oleh rangkaian ini, dan dimana ketika salah satu tegangan tersebut kurang ataupun berlebih akan memberikan proteksi menuju arah IC TL494. Dan ini adalah juga salah satu referensi kinematik dari salah satu blok yang sama, dimulai daripada AC line input lalu diarahkan oleh dioda, difilter oleh kapasitor, dan terdapat resistor 150 kilo ohm. Dari titik tengah tersebut akan diseri dengan sebuah kapasitor 1 UF dengan topologi yang sama yakni half bridge, sama seperti sebelumnya, namun dia menggunakan IC yang berbeda. Secara prinsip sama, dia mendeteksi tegangan ketika tegangan output 12 volt, 5 volt, dan 3,3 volt. Dan juga terdapat IC PWM-nya. Sebuah IC PWM beserta rangkaian feedback tegangan. Dan untuk tegangan auxiliary-nya, dia menggunakan transistor sebagai switch dengan sistem safe oscillating ataupun flyback safe oscillating. Transistor sebagai switch, dan di sini ada transistor C945 sebagai pembatas arus, di mana dia menggunakan sistem deteksi arusnya adalah resistor shunt. Ketika tegangan berlebih maka akan membuka transistor, dan transistor ketika terbuka maka tegangan daripada B+ yang diseri dengan resistor 220 kilo menuju arah transistor akan tertutup oleh tegangan ground ataupun negatif dari transistor C945. Tidak terdapat regulasi tegangan pada bagian output. Untuk transformatornya dia menggunakan transformator yang memiliki celah ataupun gap. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan sebuah rangkaian ataupun referensi rangkaian skematik power supply komputer. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat.